Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Anggraini dengan NIM 19622042 dari kelas akuntansi pagi 2 dan dosen saya Ibu Charlie Marlinda SEMAK AKCA dari kampus STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Di sini saya akan menjelaskan tentang quality cost untuk memenuhi nilai UAS. Di sini ada pengertian quality cost menurut para ahli. Menurut Hansen dan Mowen 2009, biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau yang telah terdapat produk yang buruk kualitasnya. Menurut Garrison 2006, biaya kualitas adalah semua biaya yang harus dikeluarkan karena adanya barang cacat. Sedangkan menurut Blocher 2007, 220, biaya kualitas adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan pencegahan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pembetulan produk yang berkualitas rendah dan dengan opportunity cost dari hilangnya waktu produksi dan penjualan sebagai akibat rendahnya kualitas. Jadi, berdasarkan definisi menurut para ahli ini, dapat disimpulkan bahwa biaya kualitas adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena adanya barang cacat. Dengan kata lain, biaya tersebut dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas produk atau mencapai standar yang telah ditetapkan. Jenis-jenis quality cost. Menurut Supriyono 1994, 377/378 terdapat dua jenis kualitas, yaitu kualitas rancangan dan kualitas kesesuaian. Kualitas rancangan atau quality of design adalah suatu fungsi berbagai spesifikasi produk. Kualitas rancangan merupakan nilai yang dirumuskan menurut tingkatnya. Kualitas yang lebih tinggi tidak selalu merupakan kualitas yang lebih baik. Kualitas rancangan yang lebih tinggi biasanya ditunjukkan oleh dua hal, yaitu tingginya biaya pemanufakturan dan tingginya harga jual. 2. Kualitas kesesuaian atau quality of conformance adalah suatu ukuran mengenai bagaimana suatu produk memenuhi berbagai persyaratan atau spesifikasi. Jika suatu produk memenuhi semua spesifikasi rancangan, produk tersebut cocok untuk digunakan. Sebuah produk yang dibuat tepat sebagaimana desain sejak awal adalah produk yang baik, dan produk yang tidak memenuhi standar desainnya adalah cacat. Komponen quality cost terdapat 4 komponen, yaitu 1. Biaya pencegahan atau prevention cost. Biaya ini merupakan biaya yang terjadi untuk mencegah kerusakan produk. Peningkatan biaya pencegahan diharapkan akan mengenakan biaya kegagalan internal maupun biaya kegagalan eksternal dan juga kualitas produk cacat. 2. Biaya penilaian atau appraisal cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk menentukan apakah produk dan jasa telah memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditetapkan. 3. Biaya kegagalan internal atau internal failure cost. Umumnya biaya kegagalan internal ini terjadi bila ada produk yang cacat. Pada saat itu terjadi, maka biaya ini akan dikeluarkan karena produk tersebut sudah lagi tidak sesuai dengan standar kualitas yang ada. 4. Biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Untuk itu, biaya ini harus dikeluarkan sebagai upaya garansi, penggantian produk, penyelidikan keluhan, atau biaya ini juga bisa digunakan sebagai bagian dari biaya kehilangan pelanggan. Terdapat contoh biaya pencegahan. 1. Perencanaan kualitas. 2. Tinjauan-tinjauan produk baru. 3. Pengendalian proses. 4. Audit kualitas. 5. Evaluasi kualitas pemasok. 6. Pelatihan. Contoh biaya penilaian. 1. Inspeksi dan pengujian kedatangan material. 2. Inspeksi dan pengujian produk dalam proses. 3. Inspeksi dan pengujian produk akhir. 4. Audit kualitas produk. 5. Pemeliharaan akurasi peralatan pengujian. 6. Evaluasi stok. Contoh biaya kegagalan internal. 1. Scrap.
2. Inspeksi ulang dan pengujian ulang. 3. Downgrading. 4. Avoidable process loss. Contoh biaya kegagalan eksternal. 1. Jaminan. 2. Penyelesaian keluhan. 3. Produk dikembalikan. 4. Allowance. Tujuan quality cost disusun oleh perusahaan atas dasar suatu tujuan yang melandasi hal tersebut. Menurut Hansen dan Mowen 2018 mengungkapkan tujuan biaya kualitas sebagai berikut. 1. Memperbaiki dan mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengembalian keputusan manajerial. 2. Memproyeksikan mengenai kapan biaya dan penghematan itu terjadi dan dibuat. Perilaku quality cost. Kualitas dapat diukur antara lain berdasarkan biayanya. Perusahaan menginginkan agar biaya kualitas turun, namun dapat mencapai kualitas yang lebih tinggi, setidak-tidaknya sampai dengan titik tertentu. Bila standar kerusakan 0 dapat dicapai, maka perusahaan masih harus menanggung biaya pencegahan dan penilaian. Menurut Nasution 2010 bahwa suatu perusahaan dengan program pengelolaan kualitas yang berjalan dengan baik, biaya kualitasnya tidak lebih besar dari 2,5% dari penjualan. Setiap perusahaan dapat menyusun anggaran untuk menentukan besarnya standar biaya kualitas tiap kelompok atau elemen secara individual, sehingga biaya kualitas total yang dianggarkan tidak lebih dari 2,5% dari penjualan. Agar standar tersebut dapat tercapai, maka perusahaan harus dapat mengidentifikasikan perilaku setiap elemen biaya kualitas secara individual. Strategi pengurangan quality cost berikut ini. Beberapa strategi pengukuran biaya kualitas yang direkomendasikan oleh American Society of Quality Control. Menurut Hansen 2009, 1. Melakukan serangan langsung terhadap biaya-biaya kegagalan hingga mencapai titik nol. 2. Lakukan investasi dalam aktivitas-aktivitas pencegahan yang benar untuk membawa perbaikan. 3. Kurangi biaya penilaian sesuai dengan hasil yang dicapai. 4. Lakukan evaluasi secara berkelanjutan. 5. Secara tidak langsung, lakukan usaha-usaha pencegahan untuk mendapatkan keuntungan dari perbaikan selanjutnya. Strategi-strategi tersebut memudahkan perusahaan dalam mengatasi masalah biaya kualitas. Dengan demikian, efektivitas atau efisiensi dalam program perbaikan kualitas akan tercapai. Manfaat informasi quality cost menurut Garrison, Noren, dan Brewer 2006. Laporan biaya kualitas memiliki beberapa kegunaan. 1. Informasi biaya kualitas membantu para manajer melihat keuntungan finansial dari cacat. 2. Informasi biaya kualitas membantu para manajer mengidentifikasikan pentingnya masalah-masalah kualitas yang dihadapi perusahaan. 3. Informasi biaya kualitas membantu para manajer melihat apakah biaya-biaya kualitas di perusahaan mereka didistribusikan secara tidak baik. Sedangkan menurut Hansen dan Mowen 2001, manfaat biaya kualitas sebagai berikut. 1. Pengambilan keputusan manajemen untuk pihak internal dan bagi pihak eksternal, yaitu untuk menilai kualitas perusahaan melalui program-program seperti ISO 9000. 2. Untuk menerapkan dan mengawasi efektivitas program kualitas. Berikut sumber-sumber yang telah saya ambil. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.